Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, di mana kita masuk pada hadis berikutnya tentang adab makan. Kita baca hadisnya, kemudian kita jelaskan sedikit. Hadis ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah turjumanul Quran, pakar Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kecerdasan kepada Abdullah ibn Abbas ini sejak kecil. Bahkan di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi menteri termuda karena kecerdasannya yang Allah anugerahkan kepadanya dan berkat doa Nabi. Karena sewaktu Abdullah ibn Abbas ini baru lahir, maka Abbas ayahnya menghantar bayi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa yang masyhur dicatat dalam sejarah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini dalam agama dan cerdaskan anak ini dalam Al-Quran. Makanya ketika kemudian dia beranjak besar dan dewasa, betul-betul Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menekuni Al-Quran, dan jadilah dia sayyidu ahli tafsir, pemimpinnya ahli tafsir. Bahkan dalam sejarah, Abdullah ibn Abbas ini berhasil mengembalikan sebagian besar kaum muslimin yang keluar dan hendak memberontak kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu di masanya. Ketika mereka pulang dari Siffin, peperangan melawan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka sebagian pasukan itu keluar dari pasukan Ali, tentu dengan berbagai macam alasan mereka. Maka Ali radhiyallahu an akhirnya mengutus Abdullah ibn Abbas untuk menasihati mereka. Terjadilah dialog panjang. Akhirnya berkat kecerdasannya, sebagian pasukan kembali lagi bergabung dengan pasukan Ali radhiyallahu an. Baik, kita tidak hendak menjelaskan siapa Abdullah ibn Abbas, tetapi ini hanya biografi singkat saja. Dan Abdullah ibn Abbas termasuk dari orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang di antara kalian hendak makan. Jadi kalau salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah yadahu, maka janganlah ia mengusap tangannya, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilatnya atau yang lain yang menjilatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-At'imah. Artinya hadis ini hadis sahih.
Dan hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari adab-adab ketika kita makan. Di antaranya hadis ini menunjukkan bahwa di antara adab makan itu disunnahkan untuk menjilat jari. Kenapa demikian? Karena kalau kita makan menggunakan jari kita dengan tangan kanan kita, biasanya kan ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa kuah atau apa namanya yang melekat dalam tangan. Maka sebelum kemudian tangan itu dibersihkan, dicelupkan ke kobokan bahasa kitanya, atau mungkin dilap dengan tisu basah atau tisu kering atau dengan lap kain dan yang semacamnya, maka terlebih dahulu dijilati. Tangan itu dijilat dulu. Ini sunnah Nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah ini dilakukan untuk apa coba? Untuk menjaga keberkahan makanan. Jadi kenapa Nabi SAW menyunahkan untuk menjilat jari setelah makan? Karena di situ ada keberkahan. Kemudian juga yang ketiga, hukum menjilat tangan setelah makan ini tidak wajib memang, tapi termasuk sunnah Nabi. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi itu termasuk sunnah amaliyah namanya, sunnah amal yang diajarkan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga alasan yang paling jelas adalah karena dalam makanan yang kita makan itu Bu, itu kan ada berkahnya. Sementara kita tidak tahu berkahnya ada di mana. Di makanan yang kita sudah makankah, ataukah berkah itu justru nempel di jari-jari saat kita selesai makan? Makanya dengan menghabiskan makanan dalam piring dan juga menjilat sisa makanan yang dalam jari itu, maka secara tidak langsung kita sudah mendapatkan berkah. Karena dikhawatirkan kalau seandainya kita tidak menjilat jari itu, kemudian kita hanya menghabiskan makanan dalam mangkok atau piring saja, dikhawatirkan berkahnya ada di tangan kemudian lepas ke kobokan. Itu masalahnya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk membersihkan semuanya. Dan tidak perlu malu. Kadang-kadang ibu kan diajak suami itu makan di warung kaki 5 atau kaki 10 lah, yang agak banyak gitu ya, food court bahasa kitanya, atau restoran. Biasanya kan yang disajikan itu macam-macam lah. Ada yang kemudian di antara kita ya makan dengan tangan, dan itu sunnah. Makan dengan sendok dan garpu itu tidak sunnah, mubah saja. Bahkan bisa menjadi haram kalau seandainya tangan kiri ikut gerak. Karena kalau sudah sendok garpu itu kan biasanya tangan kanan sendok, tangan kiri pula garpu. Ada juga yang ketiganya pisau biasanya. Itu susah tuh, tangan cuma 2. Nah terkadang kalau seandainya tangan kiri itu hanya sekedar untuk membantu saja, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kemudian tangan kiri juga ikut menyuapkan, ya, jadi kanan menyuap, kiri juga menyuap, itu nggak boleh, ya, haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Tapi anggaplah kita makan dengan tangan. Lah terkadang kalau kita makan dengan tangan kemudian kita jilati, itu kadang-kadang diantara kita malu, takut dibilang congok lah, apa istilahnya congok tuh, ya kayaknya kok 3 hari tak makan nampaknya orang ini sampai dijilat-jilat gitu ya. Itu sunnah Nabi. Nggak peduli, jangan pedulikan orang-orang. Karena sunnah Nabi SAW itu kalau dikerjakan di saat manusia menganggap asing, justru pahalanya besar tuh. Nggak perlu malu-malu. Karena sikap seperti itu masuk pada sikap tawadhu. Itu diantara akhlak-akhlak rendah diri namanya, tawadhu di depan orang, seperti itu. Bahkan kalau di pesantren itu Bu, saya masih ingat dulu, di pesantren itu Bu,
Itu nampan itu bukan hanya jari, sak nampan-nampannya dijilati Bu. Coba kalau ibu lakukan sak piring-piringnya dijilati, kira-kira apa tuh pandangan orang? Ya kalau tidak sempat dipoto, sempat dipoto orang Bu, disebar di Facebook, apa nggak viral tuh? Ya. Tetapi ini sunnah Nabi. Kalau orang tahu sunnah, tentu nanti komentar di Facebook itu bagus-bagus Bu. Ya Masya Allah, Umi Fulan ini luar biasa, masih menjalankan sunnah katanya. Itu yang ngaji, itu yang komentar itu. Sempat yang komentar orang awam Bu, patutlah seminggu tak makan katanya. Repot ya kan Bu. Ya, itulah kadang-kadang sunnah ini sudah asing di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi itu sebenarnya sikap tawadhu itu sebenarnya. Ya. Dan hadis ini juga mengajarkan Bu kepada kita untuk bersikap menjaga sesuatu, tidak membuang begitu saja sia-sia. Artinya jangan sampai kita ini diajari setan untuk mubadir. Saya sarankan Bu, kalau makan di warung itu, terkadang nafsu saja yang besar, dipesanlah semuanya tuh. Pesan ini, pesan itu, sampai meja itu full dengan lauk. Setelah dimakan, separuh pun tak habis. Comot sana, comot sini. Lah kalau memang tidak habis Bu, bungkus, bawa balik, ya, makan di rumah kalau lapar. Ya. Jangan kemudian ditinggalkan begitu saja. Karena terkadang dari pihak warung atau restoran itu kalau bekas orang itu kadang-kadang dibuang tuh. Jadi kita akhirnya kan wasilah menjadi orang yang mubadzir, menyia-nyiakan makanan jadinya kan, dan itu berdosa hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang suka menyia-nyiakan itu termasuk ikhwanu syayatin, kawan setan. Ya. Jadi sekali lagi, menjilat jari ini kita lakukan semata-mata demi menjalankan sunnah Nabi. Tidak lain dan bukan itu aja. Dan hadis ini juga bantahan untuk orang yang menganggap perbuatan menjilat jari adalah sesuatu yang menjijikan. Mungkin ada sebagian orang menganggap itu jijik kan Bu. Tapi kita orang yang sudah dapat hidayah sunnah, nggak boleh kita jijik. Justru boleh jadi berkahnya di situ. Makanan ini kalau berkah Bu, maka akan sehat badan kita. Tapi makanan itu kalau tidak berkah, jadi penyakit jadinya. Itu sebenarnya berpengaruh kepada kesehatan itu. Berpengaruh kepada tumbuhnya apa yang ada pada badan kita ini. Jadi tidak perlu jijik, itu sunnah Nabi SAW. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara makan dengan tangan itu tentu juga ada caranya. Memang kalau melihat cara Nabi SAW makan, biasanya menggunakan 3 jari. Itu yang afdol. Itu biasanya ibu lakukan kalau malas makan tuh, biasanya 3 jari itu. Kalau lagi lapar tak ada cerita 3 jari biasanya. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan seluruh jari, 5-5-nya, ya tidak ada masalah. Ya ini kan makan kan perkara mubah Bu. Tapi kalau menggunakan 3 jari ya lebih baik, karena kan secara logika Bu, kalau 3 jari kan yang dimasukkan ke mulut tak banyak Bu. Ya kan, kalau 3 jari kan yang masuk ke mulut tak banyak, sehingga jauh dari keselak bahasa kitanya. Kalau banyak-banyak kan keselak Bu kan. Ya. Sempat ada tulangnya, bahaya tuh. Jadi ini yang harus diperhatikan. Tetapi boleh juga ya kalau ini sifatnya suami istri Bu ya, ibu sama suami. Jadi kalau seandainya ibu menyodorkan jari ibu supaya dijilat suami, itu juga sunnah juga. Tapi kalau sama kawannya saya kira tak maulah. Coba ya, tolong jilatkan jari saya. Langsung wah gitu mungkin kawannya kan. Langsung itu isinya semua muntah semua. Jadi nggak masalah Bu, seperti mamanya ibu bawa anak-anak, ya kan, namanya anak-anak usia 4 tahun 5 tahun makan kan, kadang kemana-mana ambil tangannya jilati sama ibu tuh. Itu sunnah ya, sunnah Nabi SAW. Taib ini diantara faedah ya dari hadis yang kita baca. Kita jelaskan secara umum tentang adab-adab makan. Ini kan salah satunya. Kita urut adab-adab makan itu. Yang pertama Bu, adab makan itu pada ini qabla, karena bagaimanapun ini demi kebersihan.
Jadi syariat Islam itu sudah mengajarkan disuruh mencuci sebelum makan, sebelum ada corona, ya, yang mengharuskan mencuci tangan. Islam sudah dulu 14 abad yang silam, setiap mau makan, setiap mau wudu, setiap bangun tidur itu disunahkan mencuci tangan. Jadi sudah sejak dulu Islam itu menjaga kesehatan. Dan kalau bisa kuku-kuku tangan itu ya digunting, karena saya lihat kadang-kadang yang suka memelihara kuku itu kalau laki-laki jarang ya, biasanya perempuan tuh. Kadang-kadang kukunya itu dihenna pula, dicat Bu. Jadi kalau ada kotoran tak nampak karena tertutup henanya kan di atas kukunya tuh. Padahal kita tahu dari segi kesehatan itu biasanya kalau kotoran mengendap di kuku-kuku itu banyak telur cacing tuh Bu. Nanti kalau makan itu bukannya sehat, cacingan Bu. Patutlah ini makan sehari sampai 7 kali. Nah, itu mungkin cacingan itu Bu. Karena kukunya panjang ya. Itu dari segi kesehatan ya. Tanyalah Bu dokter kalau ada di sini ya. Kemudian yang kedua, dari adab makan itu boleh seseorang itu bertanya. Jadi kalau posisi ibu sebagai tamu, tiba-tiba disodorkan makanan yang ibu nggak kenal Bu. Dibilang rendang bukan, dibilang gulai tidak, rawon apalagi, makanan apa ini? Kan itu Bu ya. Ini aneh bapaknya. Makan itu aneh ya. Maka ibu boleh tanya, maaf nih, saya baru lihat makanan ini, apa ya namanya? Gitu Bu ya. Karena di zaman Nabi SAW Rasul tanya ketika dia bertandang ke rumah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu karena kan di daerahnya biasa makan biawak Bu. Ya, biawak padang pasir, bukan biawak duriantang ya. Kalau biawak sini Batam ini nggak boleh dimakan karena beda biawak padang pasir dengan biawak yang ada di tempat kita. Pertama perbedaannya dari warna saja beda Bu, sana putih sini hitam. Yang kedua biawak di sana makan sayur, di sini sesama biawak makan tuh Bu. Kanibal, makan ular, macam-macam dimakan. Jadi kalau biawak padang pasir dikurung dengan biawak Batam, dimakan tuh biawak padang pasir tuh. Karena kanibal kan. Jadi beda itu hukumnya. Ya, kalau biawak sana halal, kalau biawak sini haram. Ya, karena banyak perbedaan. Ya. Jadi Khalid bin Walid ini masak biawak. Dhab dalam bahasa Arabnya. Kemudian disodorkan kepada Nabi SAW. Nabi ini aneh karena di daerah dia tidak ada makanan itu dan tidak pernah makan pula biawak. Ya. Maka Nabi bertanya, ini apa wahai Khalid? Maka Khalid mengatakan, ini biawak wahai Rasul. Maka Nabi SAW tidak memakannya, tapi tidak melarangnya. Itulah Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Idza ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Ya. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau suka beliau makan, kalau tak suka beliau tinggalkan. Dan ini mukjizat Bu. Ya, mukjizat Nabi SAW yang nggak bisa kita lakukan loh. Kita ini satu hari nggak mencela makanan kayaknya nggak bisa tuh. Ibu diajak makan bakso sama kawannya, nanti ditanya pula tuh, boleh nggak rasanya? Bisa diulang katanya. Kayaknya 50% katanya. Anda bisa diulang ini katanya. Kadang-kadang vulgar pula dia ngomong, bakso apa ini, asin kali, jangan-jangan mau kawin lagi katanya. Jadi kadang-kadang kita ini latah bukan? Keasinan ya dibilang asin, terlalu jujur ibu ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang dia sudah ngomong sama kawannya, sempet-sempetnya ngomong pula sama yang punya warung. Bu, bisa masak nggak Bu katanya. Kadang-kadang la ilaha illallah. Jadi Nabi itu loh tidak pernah mencela makan. Kalau suka makan Bu, kalau tidak suka sudah. Tidak usah dikomentari makanan itu. Pamannya contoh nih, ibu beli rendang di warung Jawa. Mungkin rasanya manis gitu kan, beda dengan orang Padang masak. Dimakan kok manis sekali. Itu tak pandai masak katanya. Nah, ini kok dicela pula orangnya. Jadi sudah dosa 2 kali itu kadang-kadang, makan yang dicela, orang yang buat pula dicela. Maka kalau memang tidak suka ya sudah jangan dimakan. Kalau suka tambah kan itu. Jadi Nabi SAW ketika melihat biawak tuh, karena Rasul tidak suka, tidak ada di tempat dia, ya Rasul tidak makan, tapi juga nggak melarang, diam saja. Ya. Tetapi bertanya,
ini makanan apa? Ya, ini nggak apa-apa. Kalau memang makanan yang disodorkan itu aneh, gitu ya, ibu tidak pernah melihat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-mubadaratu ilal akli idza quddima ilaihi at-ta'am min mudhifihi. Kalau ibu bertamu, kemudian tuan rumah itu langsung menyodorkan makanan, Bu, jangan tunggu lama-lama, langsung makan, supaya itu bentuk menghormati bahwa dia suka dengan makanannya. Makanya kan kita kalau ada tamu kemudian suruh makan, kok makannya lahap, itu seneng rasanya kita, berarti makanan kita cocok di lidah dia kan. Tapi kalau hanya sesuap dua suap itu jadi pertanyaan, jangan-jangan masakan saya tak enak, nah gitu kan. Nah makanya kemudian segera makan, karena itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keempat, jangan lupa baca basmalah. Kadang-kadang lupa karena saking laparnya, saking enaknya makanan favoritnya, lupa dia pula baca basmalah. Baca bismillah supaya setan tidak ikut makan di situ. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza akala ahadukum falyadhkurismallah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, jangan lupa baca nama Allah, bismillah. Fa in nasiya an yadhkura ismallah fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirah. Kalau ibu lupa nih baca basmalah di awal, Bu, baru ingat di tengah atau baru ingat di akhir, langsung ibu katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ngomong begitu ya. Ini yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, ini kan adab sebelum makan, Bu ya. Sekarang masuk kepada adab di tengah-tengah makan. Kalau tadi yang empat yang saya sebut itu adab sebelum makan tuh, Bu. Nah, sekarang masuk saat makan. Yang pertama, makan dengan tangan kanan. Jangan kidal. Ya, makan dengan tangan kanan. Karena Nabi SAW mengatakan, la ya'kulanna ahadum minkum bishimali wala yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrabu bishimali. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri. Makan dan juga jangan makan dengan minum tangan kiri. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Alasannya karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya ketika kita makan dengan tangan kanan, berarti makan kita menyelisihi makannya setan, gitu maksudnya. Dan siapa yang menyelisihi makan setan saat makan dan dia niatnya untuk menyelisih setan, jadi ibadah tuh makan tuh, jadi berpahala, Bu. Ya, jadi saat ibu menyuap makanan dengan tangan kanan dari piring, niatkan dalam hati, Bu, saya makan ini untuk menyelisih setan, makanya saya pakai tangan kanan. Ya, ini adab yang pertama ya saat makan. Yang kedua, al-aklu mimma yali. Disunahkan, Bu, kalau makan rame-rame, ibu makannya rame-rame, ya, entah 2-3 orang disediakan makan, maka makanlah dan ambillah lauk yang terdekat, Bu, dari pinggir dulu, jangan main comot yang jauh-jauh dicomot pula kan itu. Itu termasuk sunnah. Karena di zaman Nabi SAW ada anak kecil namanya Amr ibn Abi Salamah, Bu. Anak kecil, namanya anak kecil kan nggak punya adab kadang-kadang, Bu. Dia ambil lauk yang jauh, padahal di dekat dia ada lauknya tuh. Ketika dia mau ngambil yang jauh, kata Nabi SAW, langsung ditegur, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, ambil yang terdekat denganmu. Ini juga termasuk adab. Kemudian yang ketiga, ghaslul yadi ba'da ta'am. Sebagaimana tadi mencuci tangan sebelum makan, maka cuci tangan juga setelah makan. Kemudian yang keempat, al-madmadhatu. Disunahkan berkumur-kumur, Bu. Kan kalau di warung-warung, di restoran itu kan biasanya kan ada wastafel gitu kan. Jadi setelah kita cuci tangan, ambil air, kumur-kumur juga tuh. Ya, dan itu termasuk sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Kemudian juga kalau seandainya ibu bertamu, kemudian diberi makan sama tuan rumah, maka setelah makan doakan. Jangan lupa berdoa kepada tuan rumah yang kasih makan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Beliau meriwayatkan ketika Nabi SAW datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar Khazraj. Kemudian didatangkan roti dan juga minyak zaitun. Kemudian Nabi SAW memakannya. Maka setelah makan Rasul mendoakan Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Rasul? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Orang-orang yang berpuasa, karena kebetulan Rasul sedang berpuasa ketika itu kan. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian, dan orang-orang baik telah makan di sisi kalian, dan mudah-mudahan malaikat mendoakan kalian. Dan itu jadi Rasul mendoakan. Jadi doakan orang yang ngasih, ya doa apa saja yang jelas doa kebaikan lah. Semoga karena sudah ngasih makan, saya sudah kenyang. Ya, semoga sehat, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, diberkahi keluarganya. Pokoknya doakanlah. Nah, itu namanya bersyukur dari pemberian orang. Kemudian yang nomor 6, saat makan ya tadi sudah saya singgung di awal, makan dengan 3 jari, dengan 5 jari pun mubah hukumnya. Ya. Lah termasuk juga yang ke-7 dalam hadis yang kita bahas tadi, kita boleh disunahkan menjilat jari-jari. Dan tidak boleh yang ke-8 makan bersandar, Bu. Makan bersandar depan ke pintu atau ke dinding, ke tiang, enggak boleh. Ya, Nabi melarang. Tidak boleh makan itu sambil bersandar. Ya. Dan tidak boleh ketika makan itu, Bu, seseorang itu mengeluarkan dahak, ya. Apalagi depan orang. Kalau ibu umpamanya umbelen atau apa namanya umbelen itu ya. Ya, ispa lah, penyakit hidung, meler gitu ya. Maka kalau lagi meler, Bu, menjauh, Bu, ambil tisu jauh, keluarkan di luar. Ini dikeluarkan depan orang makan kan, apa enggak muntah semua orang di situ tuh. Ya, jadi ini juga termasuk adab, jangan meludah sembarangan, jangan mengeluarkan dahak sembarangan, menjauh. Kecuali ibu makan sendiri terserah, mau dahaknya masuk dimakan lagi itu urusan ibu tuh. Kan itu ya. Tapi ke depan orang ya enggak boleh, itu kan menjijikan, Bu, ya kan. Jadi harus dipahami, ya. Jadi termasuk adab makan seperti itu. Dan kalau memang sifatnya jamaah dan bisa disatukan dalam satu nampan, maka itu lebih baik lagi, yaitu namanya sunnah kalau bisa gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang kedua ketika makan. Nah, sekarang masuk pada adab secara umum. Pertama, ada mudzammit ta'am, tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Sebagaimana hadis ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kemudian yang kedua, al-i'tidal fit ta'am, sederhana dalam makan, Bu. Perut ini kan ada tempat makannya, ada tempat minumnya, ada tempat bernafasnya. Ya. Makanya Rasul mengatakan, sisakan perutmu itu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk nafas. Makanya kita disuruh sederhana. Jangan kenyang-kenyang, mentang-mentang ini wah, ditraktir gitu kan, di food court, udang, kepiting, sotong, semua itu, pemicu asam urat semua tuh. Jadi dimakan semuanya, enggak boleh. Ya, ada adabnya juga supaya disisakan untuk bernafas. Jangan sampai enggak bisa bernafas, nanti muntah lagi tuh. Ini juga termasuk apa namanya? Adab, termasuk jangan menggunakan piring dari emas dan perak. Enggak boleh makan menggunakan emas, piring emas, sendok emas, garpu emas, pisau emas atau perak, nggak boleh, karena itu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya. Termasuk juga, Bu, ucapkan kalimat alhamdulillah setelah makan. Ucapkan kalimat alhamdulillah, karena ini pengaruhnya besar, Bu. Mengucapkan alhamdulillah setelah makan itu, apa kata Rasul? Innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat redha, sangat suka, ya, dari seorang hamba apabila selesai makan dia memujinya, ataupun selesai minum dia memujinya. Jadi kalau habis makan ibu katakan alhamdulillah, ibu itu sudah mendapatkan kecintaan Allah. Allah cinta dengan kita. Bayangkan makan saja Allah suka dengan kita. Dan kalau Allah suka itu sudah luar biasa, Bu. Allah panggil Jibril tuh dan mengatakan, "Hei Jibril, aku suka dengan si anu tuh. Kau harus suka juga dengan dia," katanya. Maka Jibril pun suka dengan orang yang disukai Allah.
Bukan sebatas itu, Jibril memanggil malaikat yang lain dan mengatakan, hei malaikat-malaikat Allah dimanapun berada, Allah suka dengan si anu, kalian harus suka juga. Nah, bayangkan, kalau sudah suka tuh semua malaikat suka dengan kita tuh. Bahkan bukan semua malaikat, semua makhluk yang ada di bumi Allah tanamkan rasa sukanya kepada kita. Hanya semata-mata mengucap alhamdulillah setelah makan. Nah, luar biasa kalimat alhamdulillah ini, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan makanan adalah makan saat iftar, itu ibadah, Bu. Makan saat iftar setelah puasa ini termasuk ibadah. Makanya Rasul sampai mengatakan apa? Segerakan makan. Maksudnya segerakan berbuka. Suruh cepat-cepat makan tuh apabila datang waktu maghrib. Kan itu berpahala. Ya, yang kedua, makanan yang dimakan orang miskin yang kita sedekahkan itu ibadah, Bu. Jadi kalau orang miskin itu makan dan makanan itu dari kita, itu ibadah. Ya, ini juga berkaitan dengan ibadah makan. Walaupun hukum dasarnya ya makan mubah-mubah saja. Ya. Tetapi ingat juga bahwa di sana ada makanan-makanan juga yang diharamkan, Bu. Ya, makanan itu juga terkadang mubah, terkadang juga ibadah. Tapi terkadang jadi haram, Bu. Pertama kalau ditinjau dari zatnya. Dari zatnya itu. Seperti umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kalian memakan bangkai. Makanya hati-hati kalau belanja ke pasar, ya, lihat yang jual. Jangan gara-gara beda 1.000 2.000 ibu tidak peduli dengan yang jual itu siapa. Karena kalau sudah ibu membeli yang sifatnya sembelihan, daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging unta, itu harus dilihat tempat yang jualnya itu ada berhala tidak, satu. Ya, tempat yang jualnya itu ada berhala nggak di situ. Yang kedua, tempat yang jualnya itu diadakan acara kesyirikan nggak di situ. Makanya kalau masuk pasar itu lihat-lihat tempat, Bu, siapa yang jual ini. Kalau sudah nampak ada berhalanya, jangan dibeli. Tapi yang menjual Ustadz pakai peci, walaupun pakai peci, ya. Jadi cari yang jelas-jelas tidak menimbulkan syubhat dalam hati itu. Tapi sebelah sana beda 2.000 Ustadz, tidak apa-apa beda 2.000. Ya, kadang-kadang beda 2.000 pindah langganan ibu ini. Padahal kalaupun dia mahal sedikit pulang betul-betul bawa sembelihan. Tapi yang murah ini terkadang bawa bangkai, haram pula dimakan. Ya, jadi ini pun harus dipahami soal makan ini nggak sembarang. Ya, jangan makan bangkai. Yang kedua, darah. Zaman dulu itu saya masih ingat tuh kalau nyembeli sapi di tukang-tukang jagal itu darahnya ditampung sama ember, Bu. Atau kadang-kadang waktu kurban zaman dulu itu ditampung sama ember tuh, dikeringkan, kemudian dijual, dimakan, Bu. Itu tidak boleh. Semata-mata makan darah seperti itu haram, tidak boleh. Lain kalau darah yang menempel di daging, Bu. Umpamanya ibu makan sate, kok ada darahnya? Gak apa-apa, itu karena sifat darah mengikut, Bu. Makanya ada kaidah fikih itu. Jadi hukum taba itu berbeda dengan hukum istiqlal. Hukum taba itu maksudnya hukum mengikut, berbeda dengan hukum bersendirian. Contoh umpamanya ibu makan jambu. Ketika makan jambu, ada ulatnya pula, kemakan pula. Patutlah jambu ini tak manis asin, rupanya ada ulatnya kemakan. Kan ibu makan ulat, haram tidak? Lain kalau ibu petik jambu kemudian dibelah, ulatnya dimakan, jambunya dibuang. Nah, itu beda, Bu. Ibu makan ulat namanya. Ya, itu namanya kan kalau tadi kan ulatnya terikut jambu. Kalau ini enggak, ulatnya dimakan, jambunya dibuang. Nah, ini kan masalah, ya. Lah sama dengan darah juga, Bu. Kalau makan mata-mata darahnya saja itu haram. Tapi kalau makan daging ada darahnya enggak haram karena dia ngikut. Nah, itu kurang lebih lah kayak gitu contohnya, ya. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, walahmal khinzir, daging babi. Jelas daging babi itu apalagi banyak yang kenapa babi diharamkan itu karena banyak madorotnya, ya. Kemudian juga wa ma uhilla li ghairillah, dan sembelihan-sembelihan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, nah, itu haram juga, tidak boleh dimakan. Nah, itu yang sifatnya namanya zatnya, Bu, ya. Ada yang sifatnya bukan zatnya, mungkin zatnya halal tapi cara memperolehnya haram. Ya, contohnya umpamanya hasil nyolong ayam tetangga dicolong sama suami,
ya, kemudian ibu tahu nyolongnya, bahkan ibu bantu nyolong lagi, ya kan, jelas-jelas itu namanya tolong menolong di atas nyolong itu kan, jelas makanan haram. Enggak Ustadz, waktu saya nyembelih saya baca basmalah katanya. Bismillah tidak menghalalkan yang haram. Ya, yang namanya haram ya haram. Walaupun ayam itu zatnya halal karena bukan babi, bukan anjing, tapi cara nangkapnya kan dia nyolong. Nah, itu jadi haram jadinya. Ya, jadi ada yang sifat zatnya, ada yang karena faktor yang lainnya. Jadi soal makan memakan ini juga penting. Tapi yang jelas bahwa Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia itu melihat makanan yang dimakan. Nabi SAW saat Madinah paceklik, hujan tak turun-turun lama kali, gersang, akhirnya tumbuh-tumbuhan banyak mati. Karena Madinah itu kan pertanian, kalau nggak ada hujan kan mati semua. Jadi banyaklah orang kelaparan, ternak-ternak mulai mati karena tidak ada makanan. Jadi Nabi keluarlah, jumpa pula dengan Abu Bakar dan Umar di tengah jalan. Keluarnya pula siang-siang yang orang Arab jarang keluar siang-siang itu. Jadi Nabi bertanya lah sama Abu Bakar dan Umar itu, "Wa ma akhrajakuma?" Apa yang membuat kalian berdua keluar? Kata Abu Bakar dan Umar, "Ju' ya Rasul." Lapar wahai Rasul. Ya. Kemudian keduanya bertanya balik kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Abu Bakar dan Umar, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Aku keluar juga. Apa yang membuat Anda keluar wahai Nabi? Maka Nabi juga mengatakan, "Ju' ya Rasul." Ju' ya Umar wa ya Abu Bakr. Lapar juga wahai Umar dan Abu Bakar. Jadi tiga-tiganya keluar rumah itu lapar. Karena nggak ada yang dimakan, sama dengan ibu kalau lapar di rumah kan mesti keluar cari. Tapi sekarang nggak sih, karena COD sih masalahnya. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada COD pasti keluar cari makan. Kalau dimakan nggak di rumah nggak ada makanan. Dalam riwayat ketika Abu Bakar mengatakan ju wahai Rasul, lapar wahai Rasul, Abu Bakar menyingkap pakaiannya, rupanya ada satu batu diikat di perutnya, Bu. Jadi orang dulu kalau lapar naruh batu di perut, diikat, ditekan ke dalam supaya ngurangi rasa lapar. Umar juga sama, meletakkan batu di perutnya, ditekan ke dalam supaya ngurangi rasa lapar. Ketika Nabi SAW bilang lapar, kemudian menunjukkan perutnya bukan satu batu rupanya, dua batu pula di perut Nabi itu. Berarti Nabi jauh lebih lapar dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Nah, itulah teori orang dulu. Jadi ibu kalau lapar ambil batu, ya, taruh di perut diikat kan itu ya. Itu teori zaman dulu. Ngapain cari batu? Makan lah kalau lapar kan itu. Makanan banyak sekarang kan. Tapi orang dulu kan susah cari makan. Makanya Nabi SAW akhirnya mengajak Abu Bakar dan Umar ke rumahnya Abu Haytham ibn Tihan. Orang yang sangat dermawan yang kebetulan rumahnya itu di ujung Madinah di perbatasan. Berangkatlah tiga orang ini ke rumah Abu Haytham ibn Tihan ini. Sesampainya di rumah, tak ada pula Abu Haytham ibn Tihan ini, yang ada istrinya. Dan istrinya menghabarkan bahwa suaminya sedang pergi mencari air bersih. Karena air bersih susah gitu ya. Maka sebagai adab Nabi SAW tidak masuk ke rumahnya, nunggu di luar. Nah begitu Bu, kalau memang ibu tak, umpamanya ada tamu laki-laki, suami tak ada, tamunya mau nunggu, jangan dibawa masuk ke rumah. Kunci aja rumah itu, tunggu di luar sampai suaminya datang. Karena bahaya, ya kan? Jadi sebagai adab Rasul nunggu di luar lama sampai akhirnya setelah beberapa waktu datanglah Abu Haytham ibn Tihan ini membawa air bersih. Sangat senang. Kenapa? Tamunya istimewa semua. Bayangkan tamunya Nabi, Abu Bakar, Umar. Tamu mana lagi yang lebih istimewa dibandingkan mereka bertiga coba? Saking senangnya langsung dia ke dapur ambil pisau. Kemudian dia langsung mendatangi kambing-kambingnya. Itu kambing yang paling besar, kambing penjantan itu mau disembelih dia. Maka Rasul kambing yang pokoknya yang sedang yang besar yang sedang menyusui afwan ya. Jadi kambingnya itu sedang menyusui anak-anaknya dan itu paling besar kambingnya mau disembelih pula yang itu. Maka Nabi SAW melarang, iya kawal halib, jangan kau sembelih kambing yang itu, katanya. Sayang, kata Rasul, itu kebesaran. Sembelih yang ini saja. Kemudian Rasul menunjukkan ke kambing yang sedang. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW juga tidak mau merepotkan tuan rumah. Kalau kita ini enggak, kadang-kadang direpotin ya tuan rumah. Dikasih bakso, kenapa tak soto katanya? Lah gitu kalau kita ini. Ya, dikasih soto, kenapa tak ada rendang katanya? Lah, makin melunjak nih tamunya nih. Jadi Nabi itu justru tidak merepotkan tuan rumah. Jangan sampai kemudian merugikan tuan rumah. Ya. Kadang-kadang disuruh beli pula di luar. Nah, ini kan lebih parah lagi. Kadang tak mau makan, saya kalau nggak nasi padang nggak mau saya. Ah, ini kan repot nih tamu kayak gini nih. Jadi terima lagi Bu kalau tamu kayak gini nih.
Ya, jadi Nabi SAW sampai ngomong itu, jangan sembelih yang itu, sembelih yang ini saja katanya. Akhirnya disembelihlah kambing itu sampai kemudian direbus sama Abu Haytham Ibn Tihan, kemudian ditaruh di meja. Di situ ada 3 jenis makanan, ada kambing rebus, ada tamar, kurma kering, dan ada air putih. Lah Abu Bakar Umar itu sudah berada di depan makanan. Begitu juga Nabi dan Abu Haytham Ibn Tihan. Tinggal makan aja. Tapi kan orang ini tidak berani kalau Nabi tidak duluan makan. Ketika Nabi SAW melihat daging kambing rebusan itu keluar asap gitu ya, tiba-tiba Rasul menangis. Ya. Jadi melihat Nabi menangis, Abu Bakar ikut-ikut nangis, Bu. Jadi Abu Bakar nangis itu karena melihat Nabi nangis, ikut nangis dia. Abu Bakar itu tidak berpikir bagaimana dia mencontoh Nabi. Rasul tertawa, ikut tertawa. Rasul nangis, ikut nangis. Itu Abu Bakar, Bu. Ya. Umar beda pula. Umar tanya, "Afi hadil halah tabki ya Rasulullah?" Rasul, kita ini dihadapkan dengan makanan, masa kita nangis? Hilanglah selera. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun," sampai kepada ayat la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Hai Umar, ini nikmat yang ada depan kita ini akan ditanya. Ini daging yang kita makan akan ditanya. Ini air putih yang kita minum akan ditanya. Ini kurma kering yang kita makan akan ditanya. Semua akan ditanya. Sehingga karena makanan itu semua akan ditanya, Bu, maka hati-hatilah cara makan. Ikut sunnah Nabi. Dan yang dimakan juga harus yang baik dan yang halal. Karena semua akan ditanya masalahnya soal makan-makan ini. Ya bukan asal makan saja, enggak. Tanya juga makan itu halal haramnya. Baik enggaknya. Ya, sehat tidaknya. Semua akan ditanya. Ya. Wallahu a'lam. Ini diantara faedah hadis yang kita baca di siang hari. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya tadi kan kalau di tempat jualan itu ada berhala atau ada kesyirikan itu kan tidak boleh. Itu gimana kalau di toko-toko supermarket kayak gitu, Ustaz? Iya, itu paham. Ya kalau yang di toko-toko supermarket tidak ada masalah, bukan yang dijual, bukan yang sifatnya sembelihan, Bu. Kita kan bicara soal yang sifatnya sembelihan. Kalau di minimarket itu kan macam-macam, ya ada bawang, ada micin kan nggak disembelih, Bu. Ya. Ada permen, ada ciki, ada itu nggak ada kaitan dengan sembelihan. Karena hewan itu tidak halal kecuali disembelih. Itu pun karena Allah. Tetapi ada syaratnya juga, tidak semata-mata disembelih menyebut nama Allah. Karena di zaman Rasul itu ada orang yang bernadar ingin menyembelih unta di satu tempat namanya Buana. Rasul bertanya, apakah di Buana itu ada berhala? Tidak ada, wahai Rasul. Apakah di Buana itu ada acara-acara orang musyrik? Tidak ada, wahai Rasul. Kalau begitu laksanakan nadarmu. Ya, Rasul tanya 2, ada berhalanya atau ada acara ulang tahunnya enggak? Gitu ya. Jadi makanya kita harus selektif lah kalau kita ke pasar membeli sesuatu. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau di warung-warung itu rumah makan itu kadang kan ada raja atau apa kayak gitu. Ya sebaiknya jangan makan di situ. Jadi Ibu kalau ke warung nih, udah duduk di situ, kok nampak ada jimat-jimat, ada raja-raja, Ibu jangan makan di situ. Makan tempat lain. Supaya tidak mendukung kesyirikan dia. Karena tujuan raja itu kan supaya laku. Kalau Ibu pergi kan nampak tak laku, berarti tak laku pula rajanya tuh. Ya. Tapi kalau kaligrafi ya ada apa-apa. Tapi kalau ada raja jangan makan di situ. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Pakai mic, Bu, biar dengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita diberi makanan sama tetangga kita, di mana tetangga kita ini non muslim? Gimana Ustaz? Dan dia juga pernah bilang kalau nggak
nggak makan itulah. Ya nggak makan bebek gitu ya, babi sama badak. Iya. Gimana Ustaz? Kita kalau nggak kita terima kita kan nggak enak gitu, tapi kita mau makannya, itu gimana gitu Ustaz? Iya, kalau kita dikasih makan, bismillah, alhamdulillah, oleh non muslim tetangga kita, satu kita lihat tetangga itu non muslimnya agama apa. Kalau dia selain daripada Yahudi dan Nasrani, berarti sembelihannya haram dimakan. Tapi kalau yang ngasih orang Yahudi ataupun Nasrani, maka nas Al-Quran mengatakan halal. Ya, kecuali kalau kita nampak nyembelihnya tidak menyebut nama Allah dan tidak dengan syar'i, dicekik, dibanting, itu tak boleh. Ya. Yang kedua, anggaplah bukan ahli kitab yang ngasih makanan. Ya, selain ahli kitab lah. Dan dia mengaku dia tidak makan anjing, babi, dan dia paham tentang halalnya umat Islam. Ya, kemudian dia ngomong bahwa saya ini masak daging, beli dari Pak Haji Anu, saya masak gitu kan. Artinya kan tahu dari mana daging itu berasal. Jadi dia hanya masak saja. Dia tidak ada urusan sembelih-sembelihan di situ. Maka kita berhusnudzon saja, itu halal. Tapi kalau tidak tahu Bu, ya tidak tahu dia dari mana dagingnya, hanya ngasih aja. Kemudian ibu juga nggak di rumah, atau sudah ada makanan, ada daging ayam, ada rendang, ada ini dari si Anu yang itu bukan Yahudi dan Nasrani. Selain itu, maka sebaiknya nggak usah dimakan Bu. Kalau yang bersifat sembelihan. Tapi kalau dikasih yang bersifat bukan sembelihan, ya tidak apa-apa, makan aja, serasem, nggak apa-apa. Ya, itu kan nggak ada sembelihannya di situ, serasem. Pokoknya yang nggak ada dagingnya lah di situ intinya, tahu, tempe, nah itu nggak ada masalah. Ya, apalagi yang ciki-ciki, rengginang, kerupuk, itu makan aja. Jadi kalau yang dimaksud tidak boleh dimakan itu yang sifatnya sembelihan saja, karena itu memang ada aturan ketat soal memakan sembelihan ini. Wallahu a'lam. Baik Bu, sampai di sini. Karena masih ada kajian di tempat lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka